Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam ibadah, perkenankan kami untuk membacakan warta jemaat. 1. Pernikahan. Akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan perkawinan untuk 1. Saudara Erwanto Danang Prasetyo dari warga GKI Bromo Malang dengan Saudari Elsa Priastuti warga wilayah 3 di GKJ Magoharjo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WIB. 2. Saudara Christian Kasih Nugroho warga dari wilayah 2 dengan Saudari Anita Rahman warga wilayah 2 di Joglo Residen Hotel pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 9.30 WIB. Mohon dukungan doa warga GKJ Magoharjo. Sapa warga. Mengajak warga GKJ Magoharjo untuk bergabung dalam acara Sapa Warga. Sapa Warga adalah sebuah acara gabungan seluruh wilayah gereja dan komisi melalui video call atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 19 sampai 20.30 WIB. Narasumber Bapak Pendeta Eko Iswanto SSI dari GKJ Medari. Tema menyongsong Natal yang penuh harapan. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Magoharjo. Rapat rutin majelis. Majelis GKJ Magoharjo akan mengadakan rapat rutin pada hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Warta selengkapnya bisa dibaca di warta jemaat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum masuk dalam ibadah diberikan waktu saat hening untuk berdoa. Dipersilakan. Selesai. Panggilan beribadah. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua adalah simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 85 ayat 1 sampai 2, Kusongsong Bagaimana.
Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, 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 amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 85 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Song-song bagaimana? Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala curi jurang sesara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Di saat ku terpasung, Kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia.
saudara, mari kita bercermin melihat dosa dan salah kita dengan belajar dari hukum yang terutama menurut Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mari kita renungkan salah dan dosa kita. Sudahkah kita menghidupi cinta kasih? Kita memuji bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku
dengan bangkit berdiri, sambutlah anugerah pengampunan yang terjadi oleh karena cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Nya menurut Markus 1 ayat 7 dan 8 bersabda, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita nyatakan syukur kita dengan saling memberi salam damai, diiringi pujian, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dalam damai Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabdanya. Kita memuji PKJ 60, Hai umat manusia. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias juru selamatmu. Kan datang segera terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima kamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus, kami percaya bahwa apa yang Engkau janjikan selalu terwujud dalam hidup kami. Engkau hadir sebagai Mesias, sebagaimana yang dijanjikan pada umat Allah Israel. Engkau berjanji akan menyertai kami, dan itu sebabnya namamu disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan Engkau menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, pula di tengah-tengah suasana muram akibat pandemi dan berbagai macam persoalan dalam hidup kami. Dan Engkau juga akan datang kembali dalam kemuliaan menyambut orang-orang yang setia kepadamu. Kami mau menyambut kehadiran-Mu, ya Bapa, kehadiran yang dirayakan 2000 tahun yang lalu, kehadiran yang kami rasakan hari ini, dan kehadiran yang kami nantikan di depan nanti. Karena itu tolonglah kami untuk menghayati firman-Mu, agar kami benar dalam menyambut-Mu.
Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami firman Allah. Kami percaya firman Allah mampu kami pahami bukan karena hebatnya kami, bukan karena pandainya kami, tetapi karena kuasa-Mu semata-mata. Dan kami juga mengimani Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, baik yang hadir di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap untuk menyambutnya di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, yang kami nanti-nantikan kedatangannya. Kami berdoa serta memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Hari ini saudara-saudara kita memasuki Minggu Advent kedua. Dan masa penantian, masa Adventus, serta masa Raya Natal tahun ini mungkin masa raya yang menyedihkan, yang muram. Biasanya mungkin kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam merayakan Natal. Sudah beli baju baru, sudah mempersiapkan daging, dan melakukan apapun karena Natal akan datang segera. Tetapi saudara-saudara, oleh karena situasi hidup kita, mungkin kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu. Dan itu sebabnya pertanyaan buat kita adalah, apa yang kita persiapkan untuk menyambut Dia yang datang? Kita akan mencoba menghayati persiapan apa yang kita akan lakukan menyambut kedatangan Tuhan ini dengan membaca Injil Markus 1 yang tadi sudah kita baca bersama. Saudara-saudara, Injil Markus adalah Injil yang paling pendek dibandingkan dengan Injil yang lain. Namun demikian, para pakar mengatakan Injil Markus adalah Injil yang tertua dibandingkan Injil yang lain. Ketika kita membaca Injil Markus, maka kita tidak akan menemukan kisah kelahiran Yesus. Kita tidak menemukan kisah Natal. Injil Matius menceritakan kelahiran Yesus dengan Yusuf sebagai fokus. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus dengan Maria sebagai fokus. Injil Yohanes menceritakan kelahiran Yesus secara teologis, filosofis, firman yang menjadi manusia. Namun sekalipun Injil Markus tidak menceritakan kelahiran Yesus,
Akan tetapi Injil Markus menegaskan betapa pentingnya kita menyambut kedatangannya dengan sungguh-sungguh. Sebab yang akan datang ini begitu mulia. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapakah yang akan datang yang begitu agung dan mulia itu? Jawaban pertanyaan itu kita temukan dalam pembukaan Injil Markus. Kalimat pembukanya dalam ayat 1 mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Lewat kalimat pembuka ini kita bisa memahami siapa Yesus, apa hakikat Yesus. Dan penginjil Markus menegaskan keyakinan imannya bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya. Bertahun-tahun umat Allah menantikan kedatangan Mesias. Bertahun-tahun umat Allah berseru, datanglah Mesias. Dan penginjil mengatakan, inilah dia yang engkau nanti-nantikan itu. Saudara, bisa kita bayangkan kalau ada sesuatu yang kita nantikan hadir, apa yang kita persiapkan? Bagaimana perasaan kita ketika apa yang kita harapkan hadir dalam hidup kita? 4 tahun saya menantikan kehadiran anak saya setelah pernikahan kami. 4 tahun kosong. Begitu hadir saudara-saudara, betapa gembiranya saya, betapa gembiranya kami, sehingga saya memberi kabar pada semua orang, pada semua sahabat-sahabat kami, sampai ada yang bilang, Adi, kamu udah ngomong 4 kali, anakmu lahir. Kenapa saya lakukan itu? Karena begitu bergembiranya saya. Saudara-saudara, demikianlah seharusnya kegembiraan ada dalam hati kita dalam menyambut Dia. Selanjutnya, penginjil Markus juga mengatakan Yesus adalah Anak Allah. Anak Allah secara sederhana berarti berasal dari Allah. Dan inilah yang diimani gereja, bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Pernyataan Yesus anak Allah ini di bagian akhir Injil Markus ditegaskan kembali oleh kepala pasukan yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Markus 15 ayat 39 menyatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat Yesus, melihat matinya Yesus, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Saudara-saudara, jadi Injil Markus membuka dengan sebuah pengakuan, tetapi juga menunjukkan bahwa pengakuannya itu benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh kepala pasukan. Karena proklamasi atau pengakuan ini, penginjil Markus mengajak kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menyambut kehadirannya. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Nabi Yesaya, sebagaimana yang diingatkan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 3 mengatakan, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bagaimana caranya mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Yohanes Pembaptis kembali menegaskan, caranya adalah pada ayat yang keempat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan baik, Tuhan memanggil kita untuk bertobat dalam menyambutnya. Artinya pertobatan itu tidak membuat Tuhan datang. Sebaliknya Tuhan telah datang dan meminta kita menyambutnya dengan pertobatan. Dalam bahasa yang sering kita dengar, anugerah Allah hadir terlebih dahulu
dan kita menyambut anugerah Allah itu dengan pertobatan. Mengapa pertobatan, saudara-saudara? Kita semua tahu karena dosa memisahkan Allah dan manusia. Dosa menjadi penghalang relasi manusia dengan Allah. Dan Allah mengetahui betapa luar biasanya kuasa dosa itu. Ada satu cerita yang ditulis oleh Anthony de Mello tentang seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air. Katak itu diam saja dan asik berenang di panci itu. Kemudian panci itu dipanasi perlahan-lahan kurang lebih 1 derajat Celcius per menit. Katak itu tidak merasakan apa-apa, ia terus asik berenang. Mungkin dia mengatakan, oh saya berenang di air hangat. Namun pada saat tertentu, pada derajat panas tertentu, katak itu mulai merasakan ada yang tidak beres. Katak itu mulai merasakan panasnya air, tubuhnya yang kepanasan dan berusaha meloncat keluar panci. Namun apa yang terjadi? Ia tidak mampu keluar. Ia tidak berdaya. Panasnya air telah melumpuhkan saraf-sarafnya dan katak itu pun mati. Jadi suike yang siap dihidangkan. Demikianlah kuasa dosa yang melumpuhkan kita. Awalnya asik-asik aja. Awalnya nyaman-nyaman saja. Namun makin lama dosa itu membuat kita buta dengan apa yang disebut benar atau salah, baik atau buruk. Itu sebabnya hari ini kita melihat bagaimana kuasa dosa menguasai hidup dan merusak hidup kita yang telah baik diciptakan oleh Allah. Keserakahan menghancurkan bumi, ketamakan menghancurkan ekonomi dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, karena itu dikemas seperti air di mana katak itu berenang, semua itu dikemas dalam bahasa yang indah, bermoral dan tampak saleh. Karena itu tidak heran saudara-saudara, hari ini kita melihat bagaimana orang yang mengaku beragama menggunakan segala perangkat keagamaan untuk menghancurkan hidup orang lain. Oleh karena kuasa dosa begitu luar biasa di masa penantian ini, kita diingatkan pertobatan menjadi panggilan yang semakin penting. Bukan sekadar karena merayakan Yesus yang hadir di hari Natal. Dalam pemahaman liturgis kita, saudara-saudara, merayakan Natal berarti merayakan Dia yang telah hadir. 2000 tahun yang lalu, yang dalam bahasa liturgis disebut dengan anamnesis. Sekaligus merayakan Dia yang akan hadir dalam kemuliaannya kelak, dan dalam bahasa liturgi disebut prolepsis. Namun kita juga merayakan Dia yang selalu hadir, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan itu sebabnya saudara-saudara, di tengah-tengah situasi penantian yang penuh pergumulan ini, di tengah-tengah masa penantian yang murung dan kelam ini, kita diingatkan Tuhan tidak hanya telah hadir, Tuhan tidak hanya akan hadir, tetapi Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan merengkuh kita, Tuhan merangkul kita untuk memberi kekuatan, untuk menyadari bahwa Ia selalu beserta dengan kita. Itu sebabnya pertobatan bukan sekadar karena ini Natal. Pertobatan harus terus terjadi secara terus-menerus dalam hidup kita. Seiring dengan kecemasan, ketidakpercayaan, keraguan yang selalu hadir dalam hidup kita. Pertobatan dengan demikian adalah sebuah upaya membangun kesadaran yang terus-menerus dalam diri kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah yang kita imani itu. Mengapa? Sebab Allah hadir senantiasa dalam hidup kita. Saya memberi gambaran yang sederhana, saudara-saudara.
Kalau kebetulan ada pendeta yang saudara kagumi, datang ke rumah saudara, apa yang saudara lakukan? Anda sangat kagum dengan Pak Pendeta Heru. Lalu Pak Heru bilang, saya mau menginap di rumah Anda 3 hari. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama pasti akan ada bersih-bersih rumah. Rumah dipel, toilet dibersihkan, disemprot biar harum. Kenapa? Pak Pendeta akan menginap. Cukup? Tidak. Anak-anak akan di briefing. Anak-anakku, Pak Pendeta akan nginep 3 hari, jangan ribut. Kalau ngomong lembut-lembut saja. Dan lain sebagainya. Lalu cukup? Tidak. Menu makanan berubah. Biasanya tempe bacem, tempe orek, ya, tempe macam-macam lah gitu ya. Tiba-tiba lauknya menjadi ayam, bebek, saksang. Wah, luar biasa. Kenapa? Pak Pendeta mau datang. Kenapa saudara-saudara? Karena kehadirannya mengubah hidup kita. Dan inilah kesadaran yang perlu kita bangun. Allah hadir dalam hidup kita melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Dan itu sebabnya hidup kita harus terus mengingat Dia yang selalu hadir. Dan itu sebabnya sekali lagi betapa pentingnya yang namanya pertobatan. Tentu saudara-saudara, ungkapan bertobat sering kita dengar. Kadang-kadang kita mendengar orang yang satu ngomong sama yang lain, tobat gue. Atau kita suka mendengar, mari kita bertobat secara nasional atau sejenisnya. Tetapi pertobatan seringkali hanya berhenti pada kata. Tentu kita ingat istilah tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Atau ada orang yang mengatakan pertobatan manusia itu seperti pertobatan cabai rawit. Pedas sebentar, tapi nambah lagi. Cobalah kita tengok ibadah-ibadah kita, saudara-saudara. Ada orang yang beribadah menangis. Di GKJ agak jarang ya. Nah, tapi kalau di gereja-gereja tertentu ada ibadah, wah lagunya luar biasa. Orang bisa nangis bertobat. Tapi begitu keluar gereja, mobilnya diserempet beca, dia ngomong apa? Haleluya. Tidak, saudara-saudara. Lupa semua. Muncullah kalimat-kalimat kebun binatang. Saudara-saudara, pertobatan seperti inikah yang Tuhan inginkan? Tentu saja tidak. Panggilan untuk bertobat adalah tanggapan kita untuk menyambut kehadirannya yang selalu hadir dalam hidup kita. Setidaknya ada 2 tanggapan manusia atas panggilan pertobatan, yaitu reaktif dan proaktif. Reaktif adalah pertobatan yang didorong oleh emosi sesaat tanpa kesadaran yang mendalam. Pertobatan semacam ini misalnya kita temukan ketika ada orang menciptakan hoax, lalu ditangkap. Dan ketika dipenjara, diproses, diambil gambarnya. Dia bilang, minta maaf, saya nggak sadar udah ngomong gitu. Berlinang-linang air mata, ngomong berkali-kali maaf. Itu reaktif. Pertobatan proaktif adalah tanggapan atas panggilan pertobatan yang didorong oleh kesadaran. Oleh nilai-nilai yang kita sadari. Kita bisa mengambil contoh dari Rasul Paulus. Kisah pertobatannya dimulai dengan peristiwa yang dahsyat. Ada cahaya memancar dari langit, akan tetapi ada hal yang lebih menarik yang tercatat dalam kisah pertobatan Saulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-5. Ketika Saulus memberanikan bertanya pada cahaya itu, siapakah engkau Tuhan? Dan ada suara yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Suara itu memberikan kesadaran kepada Saulus untuk ingin mengenal Yesus lebih dekat lagi. Kita bisa mengatakan Yesus kemudian terlahir dalam hatinya. Sedikit demi sedikit ia mulai belajar mengenal Yesus lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Dan pertobatan inilah yang membawanya pada sebuah keyakinan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pertobatan semacam inilah saudara-saudara yang dibutuhkan dalam mempersiapkan diri menyambut Yesus yang hadir. Pertobatan yang membuat kita memberikan ruang dalam hati kita bagi Yesus yang lahir. Pertobatan yang membawa kita pada kesadaran dan percaya kepadanya bahwa Ia lebih mulia daripada apapun. Percaya kepadanya yang membuat kita mampu mengarungi berbagai penderitaan termasuk pandemi ini dengan keyakinan iman. Yesus adalah Mesias, Allah yang menjadi manusia, yang bersedia hadir menemani perjalanan hidup kita. Jika yang menemani kita adalah Tuhan, mengapa kita gentar? Jika yang menemani kita adalah Allah itu sendiri, mengapa kita takut? Jalani hari-hari kita, sambut kedatangannya dalam sukacita seperti apapun hidup kita, sebab Ia selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilakan duduk. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Bapa, kami menyambut kehadiran-Mu dalam hidup kami dengan pertobatan. Karena kami jauh dari benar, kami penuh keraguan, kami kadang gentar menghadapi hari-hari kami. Bapa yang baik, berikan kepada kami keyakinan iman bahwa Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Beban hidup kami berat, kami menghadapi pandemi, kami menghadapi intoleransi, kami pedih menyaksikan berbagai macam kekerasan atas nama apapun terjadi di muka bumi ini yang menyasar kelompok-kelompok minoritas. Namun Bapa, kami tidak gentar karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Mereka yang terpapar dan harus dirawat baik di rumah sakit atau di rumah. Mereka yang kesulitan secara ekonomi. Mereka yang mengalami beban hidup semakin berat oleh karena belajar atau bekerja di rumah.
Bapa yang baik, apapun pergumulan kami terkait pandemi khususnya, yakinkan kami Bapa bahwa Engkau sedang menuntun kami. Engkau sedang mengarahkan perjalanan hidup kami pada padang rumput yang hijau. Bapa yang baik, berkati GKJ Magu Harjo dalam karya-karyanya terkait dengan kepedulian terhadap COVID. Berkati warga jemaat yang sedang sakit. Berkati program-program yang terkait dengan Natal. Berkati para majelis dan pendeta kami, pendeta Heru, agar mampu membimbing, menggembalakan umat-Mu dalam semangat cinta dan persahabatan. Berkati Bapa setiap pergumulan pribadi kami yang mungkin tidak dapat kami katakan. Engkau tahu Bapa beban hidup kami. Engkau tahu apa yang sedang mengganggu perjalanan hidup kami. Secara khusus di tengah-tengah keluarga kami yang mungkin saat ini sedang beribadah di rumah. Berikan kami kesehatian. Apapun beban kami, apapun persoalan kami, yakinkan kasih-Mu menyertai keluarga kami. Kami belajar bergandengan tangan. Kami belajar percaya, kami belajar saling menguatkan hingga kasih setia Allah boleh kami rasakan di tengah keluarga kami, bahkan meluap dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Berkati gereja-gereja Tuhan ya Bapa, agar gereja-gereja Tuhan boleh punya kesadaran untuk bersama-sama menghadirkan damai sejahtera Allah bagi Indonesia khususnya. Kami doakan pemerintah kami, mampukan mereka mengelola pemerintahan ini dengan baik, bertanggung jawab, dan mereka boleh memperhatikan bukan hanya kelompok yang besar, bukan hanya mereka yang punya uang, tetapi mereka memperhatikan seluruh rakyat di negeri ini. Berkati dunia kami Bapa, kiranya dunia kami juga boleh bersama-sama mengentaskan kasus pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin bangsa agar mereka bersahati tidak saling menyalahkan untuk membangun bumi yang lebih baik. Ajari kami merawat bumi kami dalam keterbatasan kami agar bumi tetap hijau sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian PKJ 146 bait pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu,
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Allah yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengaturkan persembahan ya Tuhan, kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikan persembahan ini. Terlebih kami berdoa bagi hamba-Mu, baik yang mengelola maupun yang menggunakan persembahan ini. Karuniakan hikmat ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan dan kemuliaan-Mu saja. Bapa yang Maha Baik, kami juga sungguh bersyukur karena kami telah menerima berkat firman-Mu yang disampaikan Bapak Pendeta Adi S. Patriabara. Terima kasih ya Tuhan, kami jemaat GKJ Maguwoharjo boleh memahami bagaimana mempersiapkan hati kami yang sesungguhnya untuk menyambut kedatangan-Mu, yaitu dengan pertobatan. Kiranya Bapak berkenan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarganya, sehingga terus bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin kami ya Tuhan, supaya tidak hanya menjadi pendengar, tetapi untuk lebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demikian ya Tuhan, doa permohonan dan persembahan syukur kami. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan kembali untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut Dia yang selalu hadir. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengubah hati kita untuk menjadikannya sebagai palungan. Kita berdiri dan kita pujikan, hai umat manusia. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah, yang tulus hatinya niscaya dilayakan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Di masa suci ini ku mohon padamu, ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku. Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan, tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin.
diberi kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi. Selesai. Kami Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi Patriabara yang sudah menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini, kepada tim multimedia, kepada Bapak Ibu penerima tamu, kepada PPC dan pengiring organis, sehingga ibadah pagi hari ini berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk menutup ibadah ini diberikan kesempatan untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 81 bait yang pertama, "O datanglah Immanuel".